Nah, orang sekali lagi orang yang bertobat dari dosanya sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. At-taibuna 'anil dzambi kaman la dzamba lahu. At-taibuna 'anil dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi sama. Tadi itu kita menulis, kita titik, maka tulisan salah itu akan menjadi hilang, tertutup. Kalau titik itu ibaratnya apa? Ibaratnya itu perbuatan baik yang kita pakai menutupi perbuatan yang salah. Nah, jadi perbuatan baik itu bisa menutupi kesalahan kita. Itu salah satu cara kita tobat juga. Setelah kita menyesali perbuatan salah kita, ya Allah terlanjur saya berbuat salah, mudah-mudahan saya diampuni, ya Allah ampun dosa saya. Kemudian setelah itu kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan menutupi, akan menutupi kesalahan kita, jadi menutupi kesalahan kita. Nah, itulah ibaratnya tadi itu at-taibun 'anil dzambi kaman la dzamba lahu. Orang-orang yang bertobat dari dosanya sama seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, Jadi itu sebesar-besar dosa salah kita, kalau kita tobat maka diampuni oleh Allah. Begitu juga tidak ada namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Jadi tidak boleh mengatakan sedikit kita coba, misalnya orang yang kita tahu minum minuman keras, alkohol, narkoba, sabu-sabu, itu semuanya kan barang haram, barang haram. Lalu dia mengatakan, kita coba sedikit saja, kita coba. Kalau sedikit enggak, setelah besar dosa kita enggak, sedikit maupun banyak dosanya sama, tetap berdosa. Jadi jangan pernah mencoba. Atau dia mengatakan ada dosa kecil, kita coba, kita lakukan sekali saja, enggak ada namanya dosa kecil. Kalau terus dilakukan atau sengaja dilakukan, maka tidak ada namanya dosa kecil. Itu semuanya akan menjadi dosa besar. Jadi karena itu kita sebagai santri, sebagai pelajar, kenapa kita belajar? Supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Supaya kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Yang haram kita tinggalkan, yang halal kita lakukan. Tidak akan bisa kita tahu itu semua tanpa kita belajar, tanpa ada ilmu. Nah, oleh karena itu, jangan pernah kita merasa diri kita sudah alim, sudah pintar, sudah banyak ilmu, lalu berhenti belajar. Berhenti belajar, terutama kita ini yang kelihatannya sekolah kita sekolah umum, di sekolah umum itu tentu lebih banyak kita pelajari umum. Nah, oleh karena itu kesempatan kita nyantri di santri, di pondok pesantren, itulah plusnya. Di samping kita belajar umum, kita juga belajar agama, kita belajar salah kena, dan salah kena itu yang banyak, itu yang ilmunya luas, itu yang ilmunya luas, banyak. Beda dengan ilmu umum, ilmu pasti, misalnya kalau 1 kali 1 sama dengan 1 dari sampai kiamat, dia tetap begitu, seperti itu. Tapi kalau ilmu agama ini semakin semakin perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan peradaban manusia semakin tinggi, maka ilmu agama itu semakin berkembang, makin berkembang, muncul
ilmu-ilmu baru, ilmu agama yang baru juga untuk menyesuaikan, ya, untuk menyesuaikan. Jadi kalau dulu, ya, contoh saja, ya, kalau dulu pada zaman yang belum masa zaman belum canggih, ya belum canggih, ya, belum canggih. Dalam hukum agama, ya, dalam hukum agama misalnya dalam jual beli, ya, belanja, jual beli. Jual beli itu adalah dalam hukum syariat, ya. Jual beli itu sah apabila, ya, dilakukan dengan cara yadan biyadin, serah terima, ya. Ya, barangnya kita lihat, penjualnya ada, pembelinya ada, ya, itu baru sah jual beli, ya. Jual beli. Kalau sekarang, ya, itu jual beli itu kalau dulu di pasar, di kios, di toko, ya, kita bisa saling tawar menawar. Periksa barangnya, ini bagus, berapa harganya, saling tawar, 100, tawar dari selain 1000, 5000 dan seterusnya, saling tawar, ya. Barangnya kita lihat, pembelinya ada, kita bisa bicara di sini. Kenapa? Ya, zaman masih belum canggih. Kalau sekarang zaman sudah canggih, orang belanja tidak perlu ke pasar, tidak perlu ke toko, belanja online, di Shopee dan segala macam, di Bukalapak, ya, macam-macam. Sambil tidur belanja, ya. Ya. Orang yang tempat kita beli tidak kita lihat, barangnya ada di mana, ya. Ya. Nah, itu kalau kita kembali kepada hukum dulu itu, bagaimana hukum jual beli sekarang ini? Ya, karena penjual pembeli tidak berhadapan, barang tidak bisa kita periksa. Ya. Nah, kalau kembali ke dulu itu tidak bisa itu. Ya, jual beli itu dia sah apabila tadi itu barangnya nampak, penjual dan pembeli ada, bisa saling tawar, dan biadi. Ya. Anda ada. Nah, sekarang ini bagaimana? Maka muncullah, ya, hukum-hukum fikih, namanya hukum fikih kontemporer, hukum fikih modern, bagaimana hukum jual beli online. Muncul hukum, ya, boleh, ya, jual beli online itu bisa dilakukan dengan namanya nanti jual beli salam titipan, dengan catatan, ya, barang yang kita beli sesuai dengan pesanan, ya, dia akan kita, ya, di fotonya. Tapi biasanya foto itu tidak sama dengan aslinya, kan? Karena foto itu bisa diedit, yang kurang-kurang bagus bisa jadi bagus kelihatannya, kan? Ya. Nah, oleh karena itu nanti pesanan itu, jual beli itu sah apabila, ya, jual beli online itu barang itu sesuai dengan promosinya dan sesuai dengan pesanan. Kalau tidak sesuai, maka itu boleh dikembalikan, ya, boleh dikembalikan. Kenapa? Penjual tidak boleh memaksa pembeli, ya, untuk membayar barang tersebut. Pembeli juga tidak boleh memaksa penjual, harus kamu berikan saya dengan harga yang tidak bisa. Jadi itu namanya yadan biyadin, mau sama mau. Nah, dia boleh sah jual beli online itu, jual beli salam itu, ya, dengan catatan tadi itu harus sesuai dengan pesanan, sesuai dengan promosinya, ya. Nah, kalau tidak sesuai boleh dikembalikan. Tidak ada, kalau dia mengatakan tidak boleh dikembalikan, itu jual belinya tidak sah, itu tidak boleh kalau tidak sesuai, karena tidak boleh ada unsur paksaan. Ini contoh kayak seperti itu. Nah, itu hukum agama, ya. Banyak perkembangannya ini dengan masa yang modern, teknologi yang canggih, ya. Hukum keluarga, bagaimana hukum orang cerai lewat HP, suaminya di Malaysia, dia ceraikan istrinya di situ melalui HP, bagaimana hukumnya? Kalau dulu tak ada, ya, tak ada, ya. Tidak ada namanya telepon, tidak ada namanya HP, ya. Banyak sekali. Nah, itu semua akan kita dapatkan ilmunya bukan di sekolah umum, tidak ada itu dibahas di sekolah umum. Ya, itu ilmunya
akan kita diberikan di sekolah agama. Sekalipun kita sekolah umum, tapi kalau di pondok pesantren itu kita dapat ilmunya, ya, ilmunya. Kalau di sekolah tidak ada, di sekolah umum, ya, sekolah yang tidak bernaung di bawah pondok pesantren. Nah, sehingga kalau kita tidak punya ilmunya, itu banyak perbuatan hal-hal yang kita lakukan yang kita anggap boleh-boleh saja, padahal itu tidak boleh. Kita anggap sah-sah saja, padahal itu tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak belajar agama. Nah, di pondok pesantren, di sekolah agama, di madrasah itu dibahas semuanya, sehingga perbuatan-perbuatan kita, amaliyah kita akan sesuai dengan ajaran agama. Jadi setinggi-tinggi ilmu kita, ya, kalau hanya sekedar ilmu umum tanpa dibarengi dengan ilmu agama, maka itu tidak ada artinya. Itu akan membuat kita tidak akan membuat kita, menjamin kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Buktinya saja sekarang kita lihat, ya, orang-orang yang tertangkap, ya, orang-orang yang ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh polisi, ya, yang kita lihat di TV, kita lihat beritanya di HP dan segala macam itu, orang-orang yang ilmunya tinggi, ilmu umumnya, tetapi apa, ilmu agama tidak ada, sehingga dia lakukan saja apa yang dia mau dia lakukan. Dia tidak tahu kalau itu adalah hal yang tidak boleh, itu melanggar hukum agama, hukum negara. Kenapa? Karena tidak belajar agama. Oleh karena itu, ya, alhamdulillah kita, ya, sekalipun sekolah kita umum, tetapi kita belajar agama, dan inilah, ya, yang akan membawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi intinya tadi itu, ya, kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat umur, nikmat sehat, maka mari kita manfaatkan, ya, umur dan kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur dan sehat. Jadi tiap pagi itu kita pikirkan, ya, coba tiap pagi, ya, perhatikan, begitu kita bangun pagi, coba renungkan, pikirkan, alhamdulillah kembali nyawa saya. Ya, andai kata nyawa kita tidak kembali, mungkin terus kita tidur terus di situ di bantal sampai kapan dan nanti mati, ya, terus kita tidak kembali. Begitu teman, alhamdulillah kembali nyawa saya hidup kembali. Ya Allah, ada orang yang saat ini hidup terus, ya, yang kita katakan mati di tidur atau mati mimpi, hanya dibangunkan oleh keluarganya, tak bisa, sudah mati. Ya, kita pagi alhamdulillah, kita bisa sehat, bangun alhamdulillah, masih saya bisa bergerak, masih bangun, ya, masih saya bisa bangun pagi ini. Sementara di rumah sakit, di puskesmas, banyak orang-orang yang dia masih hidup tetapi tidak bisa bangun. Kenapa? Karena sakit. Itu kita pikirkan tiap pagi, ingat itu, ya, ingat. Jadi bayangkan, jangan bayangkan hanya diri kita, tapi bayangkan orang yang lebih rendah dari kita, ya, lebih rendah dari kita. Kalau masalah dunia, alhamdulillah saya masih hidup, ada orang yang sudah mati. Saya masih sehat, bisa bergerak. Banyak orang-orang yang tidur di rumah sakit, di puskesmas, tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Nah, ini nikmat Allah. Sementara orang-orang yang sakit itu tidak pernah ada yang mau sakit. Ya, tidak ada orang mau sakit, ya. Ada yang mau sakit kira-kira, ya, ada enggak? Tidak ada. Kita mau sakit, yang namanya sakit makan tidak bisa, bergerak tidak bisa. Ya, alhamdulillah kita ini, ya, kita ingin sehat, sudah diberikan sehat oleh Allah. Maka mari, ya, begitu kita bangun diberikan umur dan sehat oleh Allah, segera laksanakan kewajiban kita, ambil air wudhu, sholat, ya, sholat ibadah. Kalau sholat bagus cara sholat, itulah akhlak kita kepada Allah, ya.
Jadi sekali lagi yang paling penting dalam hidup kita ini adalah akhlak, ya, budi pekerti kita, tata cara adab kita. Adab yang pertama adalah adab kepada Allah, yaitu bersyukur kepada Allah ketika diberikan nikmat. Syukuri nikmat Allah dengan cara beribadah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan semua larangannya. Jangan pernah mencoba-coba melakukan perbuatan dosa sekalipun sekecil apapun. Ya. Yang kedua, tidak ada namanya dosa besar kalau kita tobat, dosa itu akan diampuni. Dan tidak ada namanya dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Mudah-mudahan kita semua, ya, kalau sudah terlanjur berbuat salah, mudah-mudahan dosa kita diampuni. Dan mudah-mudahan ke depan, ya, kita ditutupkan oleh Allah jalan-jalan kemaksiatan. Mudah-mudahan langkah kita, perjalanan kita, hidup kita ke depan mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Pada pagi hari ini kalian sudah dapat melaksanakan kewajibannya. Ya, jadi kita sudah dapat melaksanakan kewajiban juga. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mudah-mudahan kita semakin sehat, semakin panjang umur kita. Ya, kalau kita syukuri nikmat sehat akan semakin sehat. Kita syukuri nikmat umur akan diperpanjang umur kita. Tetapi kalau kita tidak syukuri maka tentu akan dikurangi. Ya. Sehat kita tidak kita syukuri maka akan diberikan kita sakit oleh Allah. Ya contoh juga kita berikan dia sehat, tak mau dia ibadah, kasih aja dia sakit, itu katanya Allah lama-lama. Ya, jadi kalau kita bersyukur, insya Allah, ya, akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin bagus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari kita. Ya, ini pertemuan kita pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, niat dan cita-cita kita mudah-mudahan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik hidayah, inayah, ridho, maghfirah dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan pada seluruh umat Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dari ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita diberikan karunia panjang umur dan kesehatan yang sempurna fi taatillah. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, halal dan barakah menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang barakah, ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan kita termasuk ulama amilin, ulama rasyidin, ulama salihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dipelihara segala macam mara bahaya, bencana, fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah akhirat, dan mudah-mudahan iman dan takwa kita ini terpelihara sampai kita menghadap kepada Allah SWT dengan membawa iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa salah kita, dosa salah kedua ibu bapa kita, dosa salah guru-guru kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya kepada semua jamaah yang telah berjasa di pondok pesantren kita ini, yang telah mengabdikan dirinya, menginfakkan harta, benda, tenaga, pikiran dan ilmunya. Mudah-mudahan ya, diberikan kebahagiaan Allah SWT dengan karunia panjang umur, melakukan halal, barakah, iman, mati dan iman yang sudah menggabungnya. Mudah-mudahan dosanya diampuni dan mudah-mudahan dijadikan kubur yang di taman-taman surga. Allah SWT berkat berkat dalam beberapa penggunaan syekh dalam alam memberikan perhatian berdoa dan yang amr ma'mur dunia akhirah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala
doa dan permohonan kita, mengampuni hajat dan niat kita, mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT. Doa yang sudah kita ucapkan maupun yang belum kita ucapkan, Allah Maha tahu, mudah-mudahan diijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hidayah wa ala kulli salihan sirril Fatihah. Iya. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum acara. Ayo duduk. Depanan. Duduk depanan yang jawab cepetan. Depanan. Ya, yang memiliki komisaris silahkan ya ke masing kelas ya, 2 orang. Yang memiliki komisaris silahkan ke kelas masing-masing untuk membersihkan kelasnya. Nah, yang kelas 1, 2, 3 ya, SMK SMP silahkan yang memiliki komisaris 2 orang saja. Nah, cepetan rapikan juga untuk penduduknya belum sholat ini. Nah, doa dulu kita bikin acara seperti biasa. Betul. Siapa yang memiliki tugas sekarang? Kelas 8. Coba ini yang cewek apa yang jadi butuh ini? Udah. Awas yang ribut ini nanti. Andian, komisaris atau itu? Siapa yang memiliki tugas sekarang? Kelas berapa? Kelas acara pertama terbuka yang pertama acara yang dalam sekolah Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua ada awal kebetulan nasional dan hak badan kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita masukkan agenda kita, berdoa dengan Bismillah dan salawat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaymin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Ali ya Qadir ya Basit ya Hafid ya Rafi ya Mu'id ya Mujib Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wahid ya Hafiz ya Wadud ya Majid ya Barik ya Sa'id ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mudir ya Mu'id ya Muhi ya Munib ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bari ya Tawwab ya Mustaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Musid ya Jamil ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhari ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Badi ya Waris ya Rasid ya Sabur Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'akhirana datal qadami wa nadatal banati kulima ila yaumiddin wa an tanzurana wa tabda'ala wa tarzuqana wa taqabbana wa taghfir lana ya jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fa'idna ma la nafa'u wa zidna ilma wa 'allimna bis-salihin Allahumma astur 'aiba sayyidi anni tudai barakata inni wa bisahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waliyyan min amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara itu ya tidak boleh akan disampaikan oleh pengacara ini sampai selesai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini kita dapat berkumpul seperti biasanya, yakni menuntut ilmu. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan salawat serta salam atas kehadiran Allah yang
Sebelum saya melanjutkan pidato saya akan memberikan judul yakni kebersihan. Kebersihan adalah kewajiban dari imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wandi mana Wandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk kelas. Ayat dari dinamika al-hati maju perjuangan tidak kelihatan yang berjudul ini. Salat. Bersat. Terus, ke depan. Yang cowok di depan. Langsung bersat, dikasih tahu. Tengahan, depanan.
Jangan sholat. Sudah selesai, kalau sudah takbir, tidak usah ada yang ngomong. Bukan itu bentuknya, tapi kalau sudah takbir, tidak usah main. Allahu Akbar. Kelamang yang gusur, kan kelamang. Sarang Allah, liman hamidah. Ulang gusur, belakang, di belakang gusur. Allahu Akbar. Sarang jamaah, sembahyang-bahyang dengan tawatur diri lo. Ya Allah. Sampai terus tastian yang lo sujudin. Nenek kayak ulang. Allahu Akbar. Bayang mesa, berniat ulang. Ulang guntur. Dan sembahyang dia kamu nungkit nih. Barak jama sembahyang dengan tawatur diri lo. Ini dah kamu ya. Nenek juga nih. Jadi. Ulang takbir. Allah. Lihat tak? Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Penyapu je lo, penyapu nih. Ini masih nih. Allahu Akbar. Sapu lidi nih ambil. Baik. Allah. Sapu lidi ni lah. Semua. Aku dulu sekarang nih. Potato tumpuk yang ini tumpul. Iki loh. Assalamualaikum warahmatullahi
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ذكرت إلا وفرجها الله اللهم إن الدعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقك في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأهله وإن كان مؤثرا فيسره وإن كان مؤثرا بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين اللهم افتح فتوح العارفين وفقه في الدين وعلمه التأويل رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Allah liman hamidah. Ya, B. Naik. Percaya kepada Baik, nih. percaya kepada Ya, Keril, Emi semua. Sholat dulu, Farid. Cepat. Udah sholat Farid Bapak. Hah? Udah sholat. Ayo, jadi. Parkir yang rapi, yang rapi.